Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Riza Budi Amalia, Sarjana Kebidanan, Bidan Magister Kesehatan, staf dosen Program Studi Kebidanan, Universitas Airlangga di Surabaya. Di program studi ini, saya ditugaskan untuk membantu mengajar dalam berbagai mata kuliah terkait dengan kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan, yang merupakan bidang ilmu yang sesuai dengan bidang studi saya di Magister Kesehatan Reproduksi. Dalam video pengajaran ini, saya akan membahas tentang mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi 2 SKS yang berada di semester 1 Pendidikan Profesi Bidan. Dalam mata kuliah tersebut, saya sebagai tim teaching bersama 2 dosen lainnya dan 3 preseptor bidan klinik. Prasyarat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar pelayanan kebidanan serta keterampilan dasar kebidanan. Untuk capaian pembelajarannya yang tertuang dalam CPMK yaitu mampu untuk melakukan asuhan kebidanan pada pranikah dan prakonsepsi secara komprehensif pada pasangan calon pengantin dan wanita usia subur, serta mahasiswa mampu untuk menganalisis asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi dengan berpikir kritis, reflektif, dan mengutamakan rasionalisasi klinis. Untuk metode pembelajaran, sebagian besar adalah praktek klinik yang dilakukan selama 2 minggu di puskesmas untuk memfasilitasi keterpaparan mahasiswa dalam praktik klinik dengan tujuan untuk mendapatkan asuhan secara langsung pada pasien. Setiap kelompok mahasiswa terdiri dari 4-6 orang yang ditempatkan di satu puskesmas. Pada praktik klinik, mahasiswa mendapatkan pengalaman melalui bedside teaching, penyuluhan individu maupun penyuluhan massa, serta kolaborasi antar profesi yang berada di puskesmas tersebut. Untuk meningkatkan critical thinking dan clinical reasoning dalam asuhan, juga dilakukan pembelajaran melalui metode case study, kuliah integrasi, refleksi, presentasi kasus, baik dilakukan secara daring maupun secara luring. Maka dengan pembelajaran daring secara cukup intensif setiap 2-3 minggu sekali memungkinkan untuk adanya proses critical thinking yang baik. Untuk metode evaluasinya melalui penilaian formatif sebanyak 75% yang terdiri dari pre-conference, bedside teaching, penyuluhan, case study, refleksi, post-conference, serta penilaian sikap. Untuk penilaian sumatifnya berupa ujian mini CX yang dilakukan pada akhir program, kemudian ditambah dengan responsi serta capaian kompetensi. Sebanyak totalnya adalah sumatif 25%. Untuk seluruh RPS, materi, buku referensi utama, penugasan, dokumentasi, serta kuliah integrasi sudah terhubung dengan platform pembelajaran online di Universitas Airlangga yaitu Hebat e-Learning. Mahasiswa dan dosen melakukan akses pada Hebat e-Learning untuk setiap pembelajaran. Salah satu tatap muka yang saya ampu adalah pada tatap muka ke-6 di akhir minggu pertama yang dilakukan selama sekitar 150 menit untuk sub CPMK mengintegrasikan pengetahuan tentang konsep dan screening prakonsepsi dalam pemberian asuhan kebidanan yang berbasis bukti dengan menerapkan berpikir kritis, reflektif, rasionalisasi klinis sesuai dengan standar praktik kebidanan. Kombinasi antara kuliah integrasi dan reflective learning merupakan salah satu inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran pada mata kuliah ini untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam meningkatkan critical thinking dan clinical reasoning. Kuliah integrasi adalah metode pembelajaran yang menggabungkan berbagai bidang ilmu dan aspek keilmuan kebidanan dalam satu sesi pembelajaran untuk membahas suatu topik secara komprehensif. Hal ini diperlukan karena mahasiswa sudah mendapatkan banyak pembelajaran di program sarjana, sehingga di program profesi dibutuhkan kuliah integratif spesifik pada topik-topik dalam mata kuliah tersebut. Metode refleksi atau reflective learning juga merupakan salah satu inovasi pembelajaran lainnya yang memberikan manfaat yang signifikan pada mahasiswa, terutama untuk memfasilitasi stimulasi kemampuan berpikir kritis dan menganalisis pengalaman klinis yang sudah mereka dapatkan selama di klinik secara lebih mendalam.
Melalui proses ini, mahasiswa tidak hanya memperkuat pemahaman teoritis, tetapi juga mengembangkan perilaku profesional serta pelatihan untuk pengambilan keputusan klinis dalam menghadapi berbagai masalah di lapangan atau di klinik. Dengan melakukan refleksi terhadap berbagai kasus yang mereka alami ataupun mereka lihat selama praktik, mahasiswa memperoleh pembelajaran yang aktif dan bermakna, sehingga mendorong peningkatan kompetensi mereka nantinya ketika menjalankan peran sebagai bidan di masa yang akan datang. Evaluasi dalam tatap muka ini merupakan penilaian dengan menggunakan rubrik penilaian refleksi. Berikut adalah video yang menampilkan pembelajaran daring pada mahasiswa di akhir minggu pertama praktek klinik di mata kuliah pranikah dan prakonsepsi dengan metode pembelajaran kuliah integrasi dan reflective learning. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sudah dari puskesmas ya, atau ada yang sedang berdinas saat ini di puskesmas? Iya, saya lagi shift. Lagi shift sore ya, Luffy. Oke, nggak apa-apa ya. Ini sudah izin ya untuk bidannya untuk kuliah sore ini? Iya, sudah. Ya, baik. Jadi akan kita mulai untuk kuliah sore ini. Saya dengan kuliah terlebih dahulu. Sesuai dengan janji kita di pertemuan sebelumnya, kita akan bahas apa? Healthy time for pregnancy dan konsep terkait dengan konsepsi secara umum dan akan dilanjutkan dengan nantinya refleksi ya. Refleksi dan diskusi. Proses refleksi dan diskusi nanti saya juga jadikan sebagai salah satu untuk penilaian di stase ini. Harapannya dengan kuliah integrasi ini kalian sudah mulai untuk mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang sudah didapat di program sarjana sebelumnya dengan lebih baik ke program profesi. Ya, kalau yang pertama ini adalah memang diskusi kita di periode sebelumnya tentang healthy timing and spacing of pregnancy. Sudah baca akhirnya? Jadi kalau kita bicara tentang spacing, dimulainya sejak kapan? Saya dari jarak antara anak pertama ke anak selanjutnya atau dari persalinan ke kehamilan berikutnya. Dari persalinan ke kehamilan berikutnya. Ada yang nggak setuju dengan pendapat, ini pendapat siapa ya? Anissa, Pendapat Anissa, ada yang nggak setuju dengan pendapat Anissa? Oke, sudah setuju semua ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan healthy timing and spacing itu adalah antara birth to pregnancy. Jadi dari kelahiran ke pregnancy berikutnya. Jadi kalau saat ini anaknya umur 1,5 tahun, berarti saat ini intervalnya adalah 1,5 tahun. Berdasarkan kemarin bacanya di mana kalian akhirnya? ada beberapa rujukan yang dikirim, tapi beberapa juga dari literatur luar, Ibu, campur-campur. Dari literatur yang sudah kemarin diskusikan ya. Baik, jaraknya adalah 24 bulan minimal. Minimal berarti adalah 2 tahun. Tetapi jarak 3 sampai 5 tahun itu dapat lebih bermanfaat. Tujuan dari healthy timing and spacing ini adalah untuk mengurangi resiko pada kematian ibu, prematuritas, serta komplikasi pada janin dan neonatal seperti berat badan lahir rendah dan komplikasi neonatal. Menurut kalian semua, mengapa jarak 3 sampai 5 tahun ini lebih bermanfaat? Izin menjawab, Bu. Ya, Mungkin dari 3 sampai 5 tahun itu ada spacing, ada waktu buat ibunya lebih fokus kepada anak yang sudah dilahirkan. Jadi ibunya tidak terbagi fokus antara kehamilannya yang sekarang dengan anak yang sebelumnya, begitu. ya. Ada pendapat yang lain? Dan menjawab Ibu mungkin Ya. untuk menyiapkan rahimnya Ibu. Maksudnya kan untuk berevolusi keadaan semua dan kapan waktu yang tepat untuk apa namanya untuk hamil kembali. Jadi space waktu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama mungkin di waktu 3 sampai 5 tahun ini. Ya, jawaban yang sangat bagus ya. Ada lagi yang mau menambahkan atau menanggapi dari pertanyaan diskusi ini? Cukup? Ya. Jadi kalau kita bicara 3 sampai 5 tahun seperti tadi yang disampaikan oleh Airilia terkait dengan memulihkan tubuh ibu juga terkait dengan pengasuhan.
Pernah nggak dengar bahwa sebaliknya tidak ada dua balita dalam satu rumah? Pernah dengar itu nggak kalian? Nah, Ibu. Pernah ya. Karena apa? Fokus pada dua balita itu terkait dengan tumbuh kembangnya juga kurang baik. Selain itu juga dari aspek nutrisi, terutama pada keluarga-keluarga yang secara ekonomi kurang mampu. Secara nutrisi mereka tidak kurang terfokus akhirnya ya, sehingga bisa jadi ada gangguan-gangguan terkait dengan nutrisi pada anak. Ini juga yang setelah keguguran. Jadi healthy time eh, for pregnancy itu juga terkait setelah keguguran. Di sini, ya kalian juga sudah baca, adakah yang berbeda mungkin dari yang sudah kita tugas baca sebelumnya? Dari yang minimal 6 bulan, adakah yang lain? Lebihnya sama Bu. Kemarin saya sempat baca yang minimal 2 sampai 3 siklus menstruasi itu ada yang memperkirakan 3 sampai 6 bulan, tapi mayoritasnya bersumber minimal 6 bulan itu. Minimalnya 6 bulan. Baik, yang menyebabkan mengapa di sini WHO ya menyarankan bahwa setelah keguguran adalah minimal 6 bulan. Tugas kita sebagai bidan, kalau pasca keguguran, supaya nanti hamilnya ya bisa setelah 6 bulan, berarti apa? Tugas kita, edukasi terkait apa? Kontrasepsi, Betul sekali, edukasi mengenai Iya, betul sekali ya, edukasi mengenai kontrasepsi. Itu sangat penting karena kembalinya kesuburan pasca keguguran berapa lama? Ya, kurang tahu Ibu, kurang tahu ya. kurang tahu. Baik, kembalinya kesuburan setelah keguguran itu adalah segera. Biasanya dalam waktu 1 bulan pasca keguguran itu sudah kembali bersiklus kembali, kembali terjadi ovulasi. Karena itu pasca keguguran harus segera untuk dilakukan kontrasepsi. Kalian sudah saya berikan ya buku terkait dengan kontrasepsi kemarin dibaca ya. Itu di bagian paling belakang ada waktu terbaik untuk berbagai jenis metode kontrasepsi untuk diberikan. Nanti kita di kuliah berikutnya kita akan diskusikan ya terkait dengan kontrasepsi-kontrasepsi yang baik untuk pencegahan kehamilan dengan potensi kembalinya kesuburan yang cepat. Selanjutnya adalah kita ke topik kedua tentang konsep prakonsepsi, konsepsi, dan kontrasepsi yang erat hubungannya dengan siklus menstruasi. Nanti kalian bisa baca buku yang versi bahasa Indonesia, judulnya adalah Endokrinologi Kontrasepsi. Ada satu bab tentang bagaimana endokrin pada konsepsi. Ini ada di program studi ya, dan ini salah satu penulisnya adalah saya. Saya bersama beberapa tim dosen dari universitas lain. HPO aksis, hipotalamus, pituitary, ovarium aksis, sumbu. Ya, dan ketiga hal ini yang akan berdampak pada prakonsepsi, konsepsi, dan kontrasepsi, termasuk gangguan-gangguan terkait dengan menstruasi. Jika dasar ini kalian paham, beberapa mata kuliah yang terkait, kalian juga akan sangat lebih mudah memahami. Adalah siklusnya 28 hari. Ini hari ke-0 ya, hari menstruasi ya, sampai ke hari ke-28. Kalau pada siklus 28 hari, maka ovulasi terjadi sekitar 14 hari sebelumnya. Jadi, ini adalah hari ke-14, potensi terjadinya ovulasi. Kan kita nggak pernah tahu ya, menstruasi berikutnya kapan ya. Kalau hari ini menstruasi bisa jadi 28 hari lagi, bisa juga plus minus 2 hari dari 28 hari tersebut. Nah, ini seandainya, siklusnya adalah di 30, maka ovulasi terjadi berapa hari? Pada hari keberapa? Hari ke-16. Mengapa hari ke-16? 14 hari sebelumnya. Iya, 14 kurang hari sebelumnya. Betul sekali. Ya, siklus normal tuh yang perlu kalian ingat adalah plus minus berapa hari? 2 hari. Betul, 2 hari. Ya, ini adalah siklus normal. Karena itu kemampuan kalian nanti dalam mengkaji terkait dengan siklus menstruasi pada seorang perempuan itu sangat penting. Ya, kalau bilangnya, ya saya 1 bulan 1 kali. Nah, di proof datanya.
Bu, kalau biasanya di tanggal 1, bulan berikutnya di tanggal berapa? Atau dia sudah punya kalender, akan jauh lebih mudah lagi. Ya, next step-nya adalah ini. Ya, kita bisa lihat di sini, ini fase-fasenya. Ketika di ovarium, semuanya terdampaknya adalah dari ovarium ya. Ketika di ovarium terjadi fase folikuler, dia tadi menghasilkan hormon apa? Estrogen. Estrogen. Ya, estrogennya tinggi. Dia menghasilkan proliferasi, ya, memicu proliferasi di endometrium. Ketika terjadi estrogen tinggi, akan terjadi lonjakan LH. Ini adalah lonjakan LH-nya. Saya beri warna biru ya. Lonjakan LH, dia warna biru di sini. Nah, ini LH-nya, sehingga terjadi ovulasi. Pasca ovulasi, kembali lagi, terjadi fase luteal. Fase luteal progesteronnya tinggi. Ya, ini eh, progesteronnya adalah tinggi. Ya, sampai sini paham? Oke, Nah, paham. saya buat garis ya, siklus menstruasinya 30. Ini hari pertama menstruasi ya. Hari pertama menstruasi ini adalah hari terakhir di siklus itu. Karena berikutnya dia akan menstruasi kembali. Oke, yuk. Ovulasi terjadi kapan? Hari keberapa ovulasi? Kurang lebih 16. 16. 16. Oke, betul 16. Karena tadi dikurangi dengan 14 ya, fase luteal. Sekarang pertanyaannya, apakah em, menstruasi akan selalu di 30 hari? Siklus normal berapa hari? Plus minusnya? Plus minus 2. Plus minus 2. Kalau potensi haid terjadi plus minus 2, ovulasi juga plus minus 2 kan? Ya, Iya. dengan logika ini kita akan tahu bahwa ovulasi akan mungkin terjadi sejak tanggal 14 atau 15 atau 16 atau 17 atau 18. Ini adalah potensi terjadinya ovulasi. Karena itu kalau ditambah dengan LH test, ditambah dengan suhu basal, ditambah dengan lendir serviks, orang akan lebih tahu presisinya kapan dia terjadi ovulasi. Ya. Kemudian kalau dia ovulasi di tanggal 18, ditambah 18, maka ovum akan hidup sampai tanggal berapa? 19. Betul, tanggal 19. Kalau dia ovulasi di tanggal 14, maka hubungan seksual berapa hari sebelumnya yang bisa membuat dia hamil? Usia sperma berapa? Kemarin dapat PR ya, usia sperma. Usia sperma berapa 3 hari? sampai 5 hari. 3 3 sampai sampai 5 5 hari. hari. Oke, 3 sampai 5 hari. Kita catat dulu. Berarti di 3 hari sebelum tanggal 16, kalau berhubungan seksual, maka akan potensi terjadinya haid. Sebenarnya dalam waktu 3 atau 5 harinya ya, kalau 3 hari itu masih bagus biasanya sperma ya. Di 5 hari tinggal sedikit ya. Tapi kalau memang mau merencanakan kontrasepsi boleh ya ditambah sampai hari ke-5. Kalau untuk pantang berkala. Maka kesimpulannya adalah di fase-fase ini ya, di fase-fase ini potensi hamil menjadi sangat tinggi. Kalau ingin hamil, hubungan seksualnya di sini. Kalau tidak ingin hamil, maka juga pada fase-fase ini tidak boleh melakukan hubungan seksual. Pesan saya adalah ketika memberikan edukasi, tetap gunakan kertas ya. Gunakan media. Karena kalau kita menjelaskan masa subur hanya dengan bicara, itu agak susah untuk dimengerti. Ini kita lanjutkan dengan refleksi. Memang sudah beberapa mengumpulkan ya, tapi karena refleksi kita bagi dalam beberapa sesi, jadi yang untuk pertemuan ini mungkin satu orang dulu ya, mengingat waktu kita juga terbatas. Dari yang sudah mengumpulkan, Zafirah, Anissa, dan Rido, siapa yang akan melakukan presentasi? Saya Ibu Zafira.
Zafirah ya. Nanti untuk selebihnya adalah di next meeting. Airil dan Luffy mudah-mudahan juga segera dapat pasien yang sesuai sehingga bisa melengkapi laporan refleksi untuk stase ini. Silakan Mbak Zafira untuk memulainya. Baik, Ibu, izin share screen ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zafira. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan refleksi saya, yakni asuhan kebidanan pada Jatin dengan KEK atau kekurangan energi kronis. Ada description. Di sini saya Zafira sebagai mahasiswa profesi bidan. Di sini saya bersama seorang bidan melakukan asuhan kepada sepasang calon pengantin atau Jatin yang melakukan pemeriksaan pranikah untuk mendapatkan surat sehat di Puskesmas D, tepatnya di Poli PKPR atau Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Di sini berdasarkan hasil pengukuran status gizi didapatkan bahwa jatin perempuan tersebut mengalami kurang energi kronik atau yang disebut dengan KEK dengan indikator lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm yakni 21 cm. Sementara jatin laki-laki didapatkan dalam kondisi yang sehat. Di sini bidan menjelaskan bahwa kondisi KEK kepada jatin perempuan dan menyampaikan pentingnya peningkatan status gizi sebelum kehamilan. Kami memberikan edukasi gizi, menyusun rencana peningkatan konsumsi makanan bergizi, serta memberikan anjuran konsumsi tablet tambah darah. Di sini saya membantu dalam proses komunikasi, pencatatan data, dan menyampaikan edukasi dengan bahasa sederhana yang bisa dipahami pasangan. Selama kegiatan berlangsung, jatin perempuan tampak pasif, sedangkan jatin laki-laki cukup responsif. Sebelum kegiatan, saya merasa percaya diri karena sudah memahami materi tentang KEK. Namun saat menghadapi klien secara langsung, tiba-tiba saya merasa gugup dan takut salah berbicara. Selama proses edukasi, saya merasa agak kesulitan dan juga terbata-bata dalam menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti, seperti keceplosan mengatakan lila, KEK, dan juga IUGR. Namun, setelah melihat jatin laki-laki menunjukkan perhatian dan jatin perempuan mulai bertanya, saya merasa lebih tenang dan senang karena mereka mulai menerima informasi dengan baik. Setelah kegiatan, saya merasa bangga karena telah ikut berkontribusi, tetapi juga menyadari bahwa saya masih harus banyak belajar, terutama dalam hal komunikasi dan juga edukasi. Kemudian ada analisis. Di sini saya menyadari bahwa edukasi gizi untuk jatin dengan KEK tidak bisa disampaikan secara sepihak tanpa mempertimbangkan tingkat pemahaman dan kesiapan mental klien. Saya belajar bahwa pendekatan edukatif harus disesuaikan dengan latar belakang klien dan juga melibatkan pasangan sangat penting. Kemudian ada evaluation. Hal yang berjalan dengan baik adalah adanya kerjasama antara bidan dan juga saya sebagai mahasiswa. Saya juga merasa terbantu karena sudah mempersiapkan materi edukasi sebelumnya sehingga lebih siap menyampaikan informasi. Akan tetapi, hal yang kurang berjalan baik adalah saya kurang sigap dalam menangani pertanyaan yang diajukan oleh klien dan sempat kebingungan menjawab satu pertanyaan klien perempuan tentang solusi dirinya yang tidak terbiasa makan banyak. Untuk conclusion-nya atau kesimpulannya, di sini saya belajar bahwa memberikan asuhan kebidanan pada jatin dengan KEK membutuhkan pendekatan yang empatik, komunikasi yang efektif, dan pemahaman terhadap kondisi psikososial klien. Kemudian untuk action plan-nya, jika menghadapi situasi serupa di masa depan, saya akan lebih dahulu mengevaluasi latar belakang dan pemahaman klien agar edukasi bisa disesuaikan. Kemudian ada berlatih komunikasi edukatif dan empatik. Saya akan terus belajar melalui praktik langsung, diskusi dengan pembimbing klinik maupun akademik, dan memperdalam teori tentang asuhan khususnya asuhan prakonsepsi dan gizi dalam kebidanan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zafira untuk presentasinya. Silakan mungkin dari teman-temannya ada yang ingin mengklarifikasi, bertanya ya, atau ada sesuatu yang bisa dijadikan masukan juga silakan. Silakan Anissa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa di Mungkin stop share dulu? sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tadi kalau lihat dari refleksinya Zafira itu cukup bagus ya Bu, karena kalau saya bandingkan punya saya itu punya Zafira cukup banyak menjawab dari poin-poin yang kemarin materi yang sudah diberikan. Lalu saya ingin bertanya untuk bagian analisa itu uh, kan di bagian analisa itu juga bisa dimasukkan literatur-literatur gitu ya Bu ya. Nah, yang kalau literatur itu kita bisa memasukkannya itu kayak yang kayak saya kira kan tadi dia mengambil dari refleksi yang asuhannya, yang literaturnya. Nah, untuk di analisa ini
untuk literaturnya itu apakah cukup yang untuk dari asuhannya atau seperti kita kalau mau masukin literatur yang kita gunakan terkait kondisi KEK-nya itu apakah perlu dimasukkan atau tidak nih? Seperti itu. Ya, terima Terima kasih kasih. Rita untuk pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan masukan? Silahkan. Dari yang sudah dipelajari, nanti Bu Riza akan memberikan tambahan jika memang dibutuhkan. Mungkin keduanya bisa ditambahkan ya mengenai tentang tata laksana yang sudah dilakukan atau mungkin mengenai KEK-nya itu. Ya, baik. Bu Riza nambahin ya. Jadi benar yang disampaikan oleh Airilia, dalam analisis itu bisa ditambahkan dengan literatur ya, karena kita juga akan menyampaikan bahwa perasaan yang kita sampaikan itu juga kita hubungkan dengan literatur, evidence ya, sehingga nantinya untuk apa yang akan dilakukan di masa depan kalian bisa menjadi lebih baik. Karena dengan proses refleksi ini kalian juga sambil mempelajari evidence-evidence yang sebelumnya bahkan mungkin belum pernah dibaca. Jadi baru dicari setelah melakukan refleksi ini. Dan itu sangat boleh sekali. Bisa ditambahkan nantinya. Ya, jangan berkecil hati ya. Jadi kalau belum lengkap tinggal dilengkapi. Ini bagi saya untuk pertama kali melakukan refleksi, ini bagus sekali loh. Sudah prosesnya ya apa yang kalian rasakan ya, bahwa kan kita kemarin sepakat ya kalau untuk membuat laporan refleksi harus hal positif terlebih dahulu. Pengalaman positif, kalian merasa nggak vibes positifnya Zafirah tadi? Ya, oh jadi lebih percaya diri loh gitu kan ya. Meskipun pada akhirnya ada yang perlu ditingkatkan di kemudian hari, ya kan? Zafirah kalau bisa juga pengembangan ini ya. Menurut kamu perlu nggak pengembangan media selain dengan bahasa sederhana tadi? Gimana menurut kamu? Iya, menurut saya perlu, Ibu, agar bisa lebih dipahami oleh kliennya. Mm-mm. Ada yang mau menambahkan bagaimana spesifiknya? Mau menambahkan mungkin Mm-mm. dengan media bisa menjelaskannya tuh secara lebih relate gitu loh bersama pasiennya. Jadi tunjukkan mana sih yang harus dipahami oleh pasiennya. Jadi membantu dalam edukasinya juga. Mm-mm. Mudah nggak memberikan edukasi pada pasien? Wah, semuanya geleng-geleng ya. Nggak apa-apa, kita belajar karena kalian masih di stase-stase awal ini ya, jadi masih proses adaptasi. Mudah-mudahan dengan adaptasi, minggu depan sudah menjadi lebih baik lagi. Ya, dan refleksi-refleksi ke depannya, ini bagi yang tadi belum mengumpulkan ya, karena memang belum dapat pasien, nanti refleksi ke depannya akan jauh lebih komprehensif lagi. Harapannya demikian, dan belajar banyak dari refleksinya Zafira. Zafira kan udah menyampaikan apa yang harus diimprove. Nah, karena itu improve lah mulai sekarang. Karena ketika ada pasien bertanya, kemudian kita nggak bisa jawab, gimana Zafira rasanya? Gugup, Ibu. Iya, gugup ya. Karena itu kita harus memperdalam, memperdalam, dan memperdalam lagi. Ya, nanti di pertemuan kita berikutnya kita akan bahas. Nanti kita bahas lagi ya apa yang ingin dibahas dalam kuliah berikutnya. Apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Begitu ya. Untuk refleksi ini saya akan melakukan penilaian menggunakan rubrik refleksi sehingga harapannya setiap mahasiswa juga nantinya akan presentasi dan akan mendapatkan penilaian proses dari sini. Saya tidak hanya akan menilai kalian secara akhir hanya dengan ujian dan responsi ya, tetapi juga dari proses. Karena yang terpenting dari semua itu, penguji sebenarnya itu bukan Bu Rize, kan ya? Siapa penguji sebenarnya kalian? Dan Pasien. Iya. Betul sekali ya. Semangat untuk semuanya menjadi lebih baik ke depan. Kalian ingin topik apa di kuliah berikutnya? Kan minggu depan masih ketemu sama saya ya. Minggu depan ya. Kalian ingin apa? Ingin apa juga dari Bu Resti? Silahkan untuk ditulis. Ya, di grup aja nggak apa-apa. Apa yang belum bisa dipelajari dengan lebih, apa yang menjadi kebingungan di lapangan, kita improve bersama-sama. Ya, ya. Terima kasih semuanya. Saya cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk praktek di minggu berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.